Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar tematik kembali ya. Nah, kita melanjutkan pembelajaran PTMT kemarin. Kemarin kita PTMT masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini kita melanjutkan ke PB2, PB3 sampai 6. Nah, simak dengan baik ya anak soleh dan soleha. Nah, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, di sini pada pembelajaran ketiga ada teks nih. Teks panen rambutan. Di sini Beni sedang panen rambutan nih. Nanti teksnya bisa kalian baca ya. Nah, pada teks tersebut kita menentukan permasalahan dan saran penyelesaian permasalahan. Dilihat. Nah, di sini kan Beni lagi panen rambutan nih ya. Pada saat itu hasil panen Beni itu 500 buah. Nah, di sini Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, saran yang bisa kita berikan ke Beni adalah Beni bisa meminta tolong ibu untuk membantu membagikan rambutan kepada tetangga atau tidak. Di sini kan Lani sedang berkunjung ya, bisa Beni meminta bantuan kepada Lani untuk membantu membagikan rambutan kepada tetangga. Nah, selanjutnya yang kedua itu Beni tidak memiliki wadah nih untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah, di sini Beni bisa memakai kantong plastik untuk tempat mangga. Bisa menggunakan kantong plastik ya untuk membawa rambutan. Yang ketiga ini belum semua tetangga nih, belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Nah, saran yang bisa kita berikan adalah Beni bisa membagi rata rambutan agar semua tetangga bisa merasakan hasil panen. Jadi misalkan semuanya pas dibagi itu tidak cukup, berarti kita bisa memberikan saran kepada Beni, kita ulang lagi pembagiannya, kita bagi rata kembali agar semua tetangga bisa merasakan hasil panen rambutan Beni. Nah, ini adalah permasalahan dan saran penyelesaian permasalahan. Nanti bisa kalian salin, kalian tulis di buku tematik kalian ya. Nah, selanjutnya itu kan Lani membantu Beni nih menghitung buah rambutan. Nah, rambutan tersedia tadi kan ada 500 buah. Nah, berapa banyak sih mangga yang akan diberi? Nah, berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Di sini ada Ibu Guru sudah menjelaskan juga ya kemarin di PTMT. Nah, ini Ibu Guru jelaskan kembali. Banyaknya tetangga dikali banyaknya buah rambutan sama dengan 500 buah. Atau ini menentukan bilangan sebagai perkalian dua bilangan caca atau menentukan dua bilangan ini yang hasil jumlah perkaliannya sudah diketahui. Nah, di sini kan jumlahnya sudah diketahui nih 500. Nah, jika di sininya sudah ditentukan nih banyaknya tetangganya adalah 5, berarti banyaknya buah rambutan berapa ya yang diterima oleh tetangga tersebut. Nah, di sini adalah jawabannya 100 karena tinggal kita bagi saja di sini. Nah, 500 dibagi 5 sama dengan 100. Nih, caranya berarti kita bagi hasilnya dengan yang sudah diketahui salah satu bilangan. Nah, berarti kan 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi kalian tidak menentukan misalkan ada soal seperti ini tadi, berarti kalian tinggal bagi saja nih 500 dibagi 5 dikali 100. Berarti kan 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi 500 bagi 5 adalah 100 ya. Ini juga sudah Ibu Guru jelaskan dan ada beberapa anak yang sudah maju juga ya di papan tulis kemarin. Nah, di sini ada contoh lagi nih, bilangan sebagai perkalian dua bilangan caca nih. Dilihat contoh soalnya seperti ini. Tadi 500, misalkan di sini 100, berarti tinggal 500
dibagi 100, 500 dibagi 100 itu adalah 5. Jadi sama aja 100 dikali 5, 500, 500 bagi 5, 100. Nah, di sini ditentukan kembali 50 dan ini 250. Berarti caranya bagaimana sih yang tadi Bu Guru jelaskan? Tinggal bagi saja 500 bagi 100 tadi sama dengan 5, berarti kan 500 dibagi 50. 500 dibagi 50 sama dengan 10. Nah, selanjutnya 500 dibagi 250 sama dengan 2. Tinggal 50 dikali 10 berarti 500. Nah, 5 dikali 10 kan 5. Ini nolnya ada 2, taruh 2 di sebelahnya. Nah, kemarin pada saat PTRT juga sudah maju ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya pada halaman berikutnya ada di sini adalah Mami membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawa kantong kertas nih untuk membawa rambutan. Nah, Beni punya kantong kertas untuk membawa rambutan. Nah, di sini ada kantong-kantong kertas ini dilihat pada halaman 114 tuh ya. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas tersebut. Nah, dilihat di sini ada motifnya. Yang pertama itu motif bunga, yang kedua ini motif segitiga ya, ini kotak-kotak, ini bintang ya, kayak bintang cahaya gitu ya. Nah, selanjutnya sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong tersebut. Berarti kan nomor 1 itu warnanya merah muda atau pink, nomor 2 itu kuning, nomor 3 itu biru, nomor 4 itu coklat. Nah, di sini kalian bisa mencoba membuat gambar nih, gambar motif yang ada pada 115. Bisa kalian coba untuk latihan kalian sendiri ya. Nah, di sini ada cara-caranya 115 dan 116. Bisa kalian baca ya anak-anak. Pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran keempat ini ada teks nih. Aku ingin lingkungan bersih. Di sini ada Edo nih sedang duduk di depan rumahnya. Nah, dia melihat seseorang nih yang tidak dikenal. Nah, anak itu mencoret-coret tembok tetangganya. Di sini Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, Edo juga mengingatkan ada tetangganya yang buang sampah sembarangan. Nah, Edo pun mengingatkan dengan santun. Mengingatkan itu tidak boleh marah-marah ya atau dengan nada kasar. Kita tetap mengingatkan atau memberitahukan orang harus dengan baik-baik atau dengan santun. Nah, Edo itu mengingatkan tetangganya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Edo tuh ingin lingkungan tempat tinggalnya itu bersih. Nah, ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Nah, yang dapat ia lakukan tadi apa? Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Nah, lakukan dengan cara yang santun. Jadi kita kalau mau memberitahu teman atau memberitahu orang lain tentang sesuatu, kita harus santun ya, harus dengan baik-baik. Nah, di sini tuliskan masalah dan penyelesaian pada tabel berikut. Berarti kan tadi masalahnya itu yang pertama itu kan ada orang atau ada anak yang tidak dikenal mencoret-coret tembok. Nah, di sini penyelesaiannya adalah Edo memberitahu dengan santun agar tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, yang permasalahan kedua pun yang kedua itu ada tetangga Edo ya tadi ya, tetangganya yang buang sampah sembarangan. Dan penyelesaiannya itu Edo mengingatkan secara santun bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah masalah dan penyelesaian masalah pada teks aku ingin lingkungan bersih. Nah, setiap orang itu berhak ya mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib nih menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Nah, di lingkungan berarti kan kayak halaman rumah. Ya, di sini nih ada uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, di sini ada contohnya yang pertama kewajiban menyapu pekarangan. Yang keduanya haknya itu pekarangannya bersih. Nah, selanjutnya Ibu Guru beri 2 contoh ya. Dilihat. Yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya itu kewajibannya. Nah, haknya itu bebas dari sampah, lingkungannya nyaman, bersih ya. Nah,
Kewajiban yang ketiga itu mencuci piring setelah makan nih, berarti apa sih yang didapat haknya? Nah, mendapatkan peralatan makanan yang bersih. Nah, selanjutnya bisa kalian cari sendiri ya, anak soleh dan soleha. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran kelima ada teks, "Apakah kamu memiliki hewan peliharaan?" Nah, di sini tuh Ibu Siti sedang membersihkan teras rumahnya nih, di teras rumahnya itu nampak kotor, ada kotoran ayam. Sejak, pagi sudah 3 kali nih Bu Siti membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam, tapi ini ayam tetangga nih yang sering masuk ke rumah Siti. Namun ayam itu selain masuk ke rumah, ibunya Siti ini, dia masuk ke tetangga lain lagi juga ya, masuk ke rumah, lain juga ya. Nah nih, jika kita ingin memiliki hewan peliharaan, berarti kita harus wajib menjaganya dengan baik nih. Nggak boleh nih hewan peliharaannya dibiarkan begitu saja, mengganggu pekarangan rumah orang lain, mengotori pekarangan rumah orang lain. Nah, harus dijaga agar, tidak mengganggu lingkungan, rumah ya. Nah, apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal nih yang harus dilakukan. Yang pertama nih, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandang secara teratur. Nah, hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Jadi kita jika memiliki hewan peliharaan tidak boleh mengganggu, tetangga ya, maksudnya mengganggu atau mengotori lingkungan sekitar. Jadi kita harus menjaganya. Di sini ada temukan kalimat penyelesaian masalah, jelaskan maksudnya. Nah, ini kan sudah Ibu guru jelaskan ya dari, pembelajaran pertama. Jadi kalian nanti bisa menemukan apa namanya, kalimat penyelesaian masalah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6. Nah, di sini ada teks juga nih pada pembelajaran ke-6, wabah demam berdarah. Nah, di sini Ayah Dayu terserang demam berdarah, tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Nah, kepalanya itu terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Nah, tetangga Dayu pun segera membawa ke rumah sakit nih. Demam berdarah penyakit yang berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Nah, seluruh warga membersihkan lingkungan, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M. Nah, apa itu 3M? 3M itu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan ya. Nah, mereka semua ini bergotong royong agar lingkungannya, jauh atau tidak, eee, ada, nyamuk demam berdarahnya ya yang bersarang ya. Mmm. Nah, kita tuh dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong seperti yang Ibu guru jelaskan, di PTMT kemarin ya. Nah, kita kan harus berbuat baik sesama tetangga tuh ya. Hak bertetangga itu tadi ya, hak dan kewajiban bertetangga. Nah, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita harus mengenal, tetangga kita, kanan kirinya, kita harus kenal, kita harus tahu karena tetangga itu merupakan saudara terdekat kita. Nah, kayak seperti yang tadi, eee ayah Dayu, maksudnya keluarga Dayu rasakan ya, bapaknya Dayu, mengalami penyakit demam berdarah gitu, terus dibawa oleh tetangganya ke rumah sakit, ditolong oleh tetangganya, dibantu oleh tetangganya untuk membawa ayah Dayu ke rumah sakit. Nah gitu, kita harus berbuat baik sama tetangga karena sewaktu-waktu kita butuh, bantuan tetangga, karena tetangga itu merupakan saudara terdekat kita ya. Jadi suatu saat kita akan butuh bantuan tetangga. Nah, dalam bertetangga itu kita wajib tolong-menolong. Tadi semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Nah, ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya membawa ke rumah sakit. Nah, Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Nah, di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih. Kenapa? Karena ayahnya sakit dan dia juga memikirkan nih pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan tersebut nih. Apa sih yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Nah, berarti kan yang sebaiknya Lani lakukan adalah membantu ya, membantu Dayu untuk
Pengemasan tadi pesanan bunga sedap malam. Nah, di sini hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu nih Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Nah, Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, tadi pengemasan bibit ya yang tadi Dayu ingin lakukan dan dibantu oleh Lani nih. Di sini ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Nah, Ibu Dayu itu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Nah, setiap kardus itu harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Nah, berapa kardus yang dibutuhkan dan berapa banyak bibit dalam setiap kardus. Nah, di sini ada dua kemungkinan nih. Di sini ada yang pertama ini buatlah dua kemungkinan jumlah yang dibutuhkan dan banyak bibit dalam setiap kardus. Misalkan Ibu Guru tentukan di sini banyaknya 400 nih, berarti berapa nih bilangan di sebelahnya nih? Berarti kan tinggal dikali 2 saja. 400 dikali 2 adalah 800. Nah, yang kedua ini misalkan Ibu Guru taruh 100. Berarti tinggal 100 dikali 8 aja, berarti 800. Atau nanti yang tadi seperti Ibu jelaskan, berarti 800 dibagi 400 adalah 2, 800 dibagi 100 adalah 8. Nah, ini sudah Ibu Guru jelaskan ya. Semoga apa yang sudah Ibu Guru jelaskan ini bisa kalian pahami ya. Nah, pembelajaran Ibu Guru akhiri sampai sini ya anak-anak. Semoga uh, pembelajaran Ibu Guru berikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Nah, Ibu Guru akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Tematik, tema 4, subtema 3 selesai. Nah, next kita akan masuk ke subtema 4. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.